Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nopal Hadi dari program Studi Teknologi Hasil Pertanian B tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir guna menuntaskan tugas ujian akhir semester 3 pada mata kuliah Metode Penulisan dan Penyajian Ilmiah oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Bijan SPM MSI dengan judul Proses Pembuatan Kopi Natural dengan Metode Teknik Anaerobik. Proposal ini dilatar belakangi oleh yang pertama, karena kopi ini merupakan minuman yang paling populer di kalangan anak muda. Lalu pertumbuhan peminat kopi ini sangat-sangat menjadikan keragaman pada pengolahan pasca panen kopi. Lalu ada pengolahan dengan teknik natural yang sangat-sangat cukup populer di Indonesia. Lalu ada proses fermentasi secara anaerobik yang jarang dilakukan karena caranya yang rumit. Masih terdengar asing bagi para petani. Untuk proposal ini dilatar belakangi oleh permasalahan pertama. Bagaimana proses pasca panen kopi ini dapat dilakukan dengan mudah oleh para petani? Lalu bagaimana proses fermentasi pada metode pengolahan kopi natural secara anaerobik ini dapat dilakukan? Untuk tujuan pertama ini yaitu untuk mengetahui seberapa berpengaruh modifikasi kopi natural yang difermentasi secara anaerobik. Lalu yang kedua adalah untuk membuat percobaan pembuatan kopi natural dengan fermentasi teknik anaerobik. Nah, tinjauan pustaka pertama, pengolahan kopi ini terdiri dari beberapa pengolahan yang mulai dari pemanenan sortasi buah kopi hingga pembubukan buah kopi. Lalu yang kedua, kopi di Indonesia ini merupakan produksi komoditas terbesar karena mencapai 472 ton per tahun 2024 menurut Datadogs. Nah, pengolahan kopi secara anaerobik ini adalah pengolahan kopi secara tertutup atau tidak menggunakan oksigen sama sekali dalam ruangan wadah tertutup. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metodologi. Metodologi pertama adalah kita membutuhkan alat dalam percobaan pembuatan proses kopi natural secara anaerobik. Yang pertama adalah drum dengan ukuran 200 liter. Yang kedua adalah pengaduk berbahan kayu. Yang ketiga adalah terpal untuk penjemuran dengan ukuran 3 x 4 meter. Lalu ada mesin halar untuk mengupas buah kulit tanduk dan buah kulit segar. Untuk yang kedua kita memerlukan bahan. Yang pertama yang kita perlu adalah kopi Arabica dengan varietas tipika single origin dengan kuantitas 50 kg. Lalu air untuk menutup semua bagian drum yang terisi oleh kopi. Parameternya itu pengujian organoleptik dengan mengukur karakteristik warna, karakteristik rasa, aroma, dan karakteristik tekstur yang bisa mendukung pada pemanfaatan proses fermentasi anaerobik. Lalu prosedur kerja, yang pertama kita melakukan pemanenan dengan indikator pemanenan buah warna petik merah. Terus yang kedua, ini kopi setelah pemanenan dilakukan pembersihan guna memisahkan benda asing ataupun kotoran-kotoran sisa panen. Terus lalu kita memasuki sortasi untuk memisahkan biji buah kopi muda dan biji kopi cacat. Nah, sortasi ini berfungsi pada saat fermentasi karena buah kopi muda atau buah kopi cacat akan mempengaruhi pada proses fermentasi. Proses fermentasi ini terjadi selama 96 jam atau sekira-kiranya 4 hari sampai 5 harian. Fermentasi ini dilakukan secara anaerobik pada wadah drum tertutup. Fermentasi ini terjadi ketika mucilage memecahkan gula menjadi alkohol dan itu bisa mempengaruhi proses fermentasi yang keberlanjutannya baik atau tidak, berhasil atau tidak. Lalu ada proses penjemuran yang dilakukan selama 5 hari sampai kadar air 12%. Selanjutnya dilakukan penyimpanan gudang. Masa restingnya 3 bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.